Pagi Sabtu itu seperti biasanya saya menjalankan rutinitas harian karena libur ngantor. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, pekerjaan gak jauh-jauh. Kalau nggak dalam rumah ya seputaran halaman rumah. Ketika masuk kamar, istri menyampaikan, "Ada yang nelpon, Pak." "Dari siapa?" tanyaku. "Namanya Ijun Koberkops." Seketika langsung muncul di benakku sosok anak muda brewokan yang pakai jambang, yang akrab dengan sebuah komunitas yang membantu ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Dia selalu hadir di unit transfusi darah setiap saya akan mendonorkan darah. Tapi bukan hanya saya, hampir semua orang yang tergabung di dalam komunitas itu didampingi oleh beliau. Terpikir oleh saya, luar biasa anak ini. Saya coba telepon balik. Ya benar saja, dengan logat Melayunya yang kental dan penuh dengan etika kesopanan, menanyakan kesiapan saya untuk menyumbangkan darah. Dan memang saya salah satu anggota komunitas itu. Siang itu setelah selesai melaksanakan donor darah, notifikasi Facebook saya masuk. Seperti biasa, admin Facebooknya komunitas itu akan mengadministrasikan kegiatan tersebut dengan mengupload foto para donatur ke Facebook Koberkops, yang sebelumnya didahului dengan narasi ucapan terima kasih kepada para pendonor dengan menandai Facebook pendonor dan yang didonor. Coba hubungi Koberkops. Ya begitulah komunitas ini sering-sering disebut ketika seseorang membutuhkan darah. Yang jika dipanjangkan, Koberkops itu menjadi komunitas berdarah Kota Bengkalis dan sekitarnya. Pendiriannya digagas sekitar lebih kurang 3 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Desember tahun 2016. Dan salah satu penggagasnya adalah si Ijun tadi, ya pemuda penelepon yang berewokan tadi. Nama lengkapnya Wan Junizal Banafaat. Begitu yang tertulis di Facebooknya. Tapi saya lebih sering memanggilnya Ijun, karena dia seangkatan dengan adikku yang paling kecil. Ijun mengungkapkan bahwa dia tidak sendirian dalam menggagas pendirian komunitas ini, tapi bersama dengan temannya, yaitu Dralis Pikal. Begitu namanya disebut sesuai tertera di Facebooknya. Mereka berdua masih muda, meskipun sudah berkeluarga, tapi tetap saja sudah tidak pas jika masih mau disebut anak baru gede alias ABG. Ya sudah nggak pas lah. Tapi pemikiran dan upaya mereka mendirikan Koberkops membuktikan kematangan jiwa dan pemikiran yang jauh melampaui jumlah umur mereka sendiri. Ada benarnya ungkapan sebuah kata bijak, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Artinya, usia boleh tua, tapi belum tentu dewasa. Begitu juga sebaliknya. Meskipun umur masih muda, tapi pemikiran dan sikap bisa saja sudah dewasa. Begitulah kira-kira terjemahan bebasnya. Baik, kita kembali ke Koberkops ya. Motonya adalah atas nama kemanusiaan dan peduli sesama. Ya, motonya mengandung makna bahwa mereka tidak peduli dengan segala bentuk perbedaan yang ada, baik yang dilatar belakangi oleh perbedaan suku, agama maupun ras. Yang penting tetap peduli jika ada manusia yang membutuhkan darah. Agar Koberkops bisa menjalankan tugas dan bisa beroperasi dengan baik, pengurus berinisiatif untuk menjalin komunikasi dengan seluruh anggota komunitas setiap saat. Karena kebutuhan akan darah tidak bisa ditunda atau dibatasi oleh waktu. Kapan saja, ada saja yang membutuhkan darah untuk menyelamatkan jiwa manusia. Maka pengurus memasukkan seluruh anggota ke dalam sosial media, baik itu Facebook maupun WhatsApp. Setahu saya, baru 2 sosial media ini yang mereka miliki. Untuk sosial media Facebook terdapat 3.352 teman yang sudah bergabung, sementara untuk sosial media WhatsApp terdapat 239 peserta yang tergabung di dalamnya. Dengan tergabungnya seluruh anggota, maka kebutuhan akan darah dan pendonor yang memenuhi syarat untuk mendonorkan darah dapat dipantau setiap saat. Berdasarkan standar World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, jumlah kebutuhan minimal darah di Indonesia sebesar 2% dari jumlah penduduk atau sekitar 5,2 juta kantong darah per tahun. Dikutip dari media online, Media Indonesia, tanggal 3 Juli 2016.
Jika kita sepadankan dengan wilayah kerja dari Kober Corps yang hanya mengcover kota Bengkalis dan sekitarnya, maka dapat kita katakan kebutuhan darah hanya untuk Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Meskipun ada saja warga luar Pulau Bengkalis di luar dari dua kecamatan itu yang mereka layani. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2020, sesuai data yang terdapat pada Bengkalis dalam angka, maka jumlah penduduk kedua kecamatan tersebut adalah lebih kurang 123.583 jiwa. 2%-nya adalah lebih kurang 2.471 kantong darah per tahun, dan per bulannya rata-rata adalah 206 kantong darah. Mari kita coba lihat sekilas kinerja Kober Corps tahun belakangan ini. Kebutuhan darah yang telah terpenuhi di tahun 2019 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember berdasarkan jumlah foto yang diupload di Facebooknya Kober Corps adalah sekitar 608 kantong darah. Kalau nggak salah, mudah-mudahan benar ya. Itu artinya dalam jangka waktu 1 tahun, rata-rata kebutuhan darah yang bisa dipenuhi oleh Kober Corps adalah lebih kurang 51 kantong darah per bulannya. Dan di tahun 2020, dari bulan Januari sampai dengan posisi awal bulan Juni 2020 ini, berdasarkan jumlah foto yang diupload di Facebooknya Kober Corps adalah sekitar 188 kantong darah. Itu artinya dalam jangka waktu 5 bulan lebih, rata-rata kebutuhan darah yang bisa dipenuhi oleh Kober Corps adalah lebih kurang 38 kantong darah per bulan. Meskipun angka ini masih jauh dari jumlah yang dipersyaratkan oleh WHO, tapi partisipasi untuk kemanusiaannya tidak bisa dinilai. Mari kita doakan gerakan ini suatu saat bisa menciptakan catatan rekor seperti yang pernah diraih oleh relawan COVID-19 Riau baru-baru ini. Dengan gerakannya 1000 kantong darah Ramadan berhasil dicatat dalam Museum Rekor Indonesia MURI sebagai gerakan donor darah terbesar di Indonesia bahkan di dunia, dengan mengumpulkan 2.560 kantong darah selama 6 hari mulai tanggal 14 sampai dengan 20 Mei 2020. Dikutip dari media online Go Riau, hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Terlepas dari semua itu, ada hal yang patut kita acungkan jempol dan kita berikan apresiasi yang cukup tinggi atas aktivitas yang telah dijalankan oleh Kober Corps sampai di tahun ketiga berdirinya. Bahwa baik sang penggagas maupun anggotanya, mereka bergerak bukan atas keinginan untuk mendapatkan imbalan apapun, tapi atas kesadaran hati nurani dan keinginan menolong jiwa sesama. Meskipun secara regulasinya untuk pelayanan darah yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah yang halamannya mencapai 209 halaman. Bisa pusing kalau dibaca semua. Yang mandatnya diberikan kepada sebuah lembaga yang kita semua sudah tahu sama tahulah, ada di semua level pemerintahan. Tapi untuk Bengkalis, belum kelihatan tuh geliatnya dan gebrakannya, alias mati suri. Kita doakan sajalah. Ya, mudah-mudahan semoga segera terbangun dari tidur panjangnya. Namun sekali lagi, gerakan komunitas ini sesuai dengan moto awal, didasari atas dasar kemanusiaan dan peduli sesama. Kalau kita sepakat, seluruh anggota akan mengatakan bahwa persaudaraan kami bukanlah karena kami sedarah, tapi darahlah yang buat kami merasa bersaudara. Semoga semua setuju ya. Oh ya saudaraku semua, menjelang Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni setiap tahunnya, secara pribadi, dengan hati tulus ikhlas, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerelaan mendonorkan darah untuk menyelamatkan jiwa sesama. Semoga amal saudara-saudara semua dicatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan pahala yang setimpal. Bravo Kober Corps, teruslah berbuat dan jaya selalu. Kehadiranmu sangat-sangat berarti. Maafkan diri ini belum banyak memberi kontribusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Kober Corps Asnurial.